Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Pengaruh Kembang Susu Tanah Dasar Terhadap Konstruksi Perkerasan Ruas Jalan Alternatif Kota Jayapura. Adapun tim dari kelompok 1 yang pertama yaitu ada Aprilia Mahdini, Arum Ananda Putri, Asrin Tania Putri, Dwi Novitasari, Gloria Stefani Yudea, dan Hoirunisa Arianto. Adapun outline pembahasannya yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Baik, saya akan melanjutkan untuk pendahuluan. Jadi, kemajuan pembangunan pada Kota Jayapura berdampak pada bertambahnya kendaraan pada Kota Jayapura. Keadaan ini memaksa pemerintah untuk mengembangkan fasilitas pendukung, yaitu ruas jalan. Nah, hal ini tuh membuat beberapa titik jalan mengalami kerusakan. Kerusakan jalan ini dapat dipengaruhi oleh kualitas tanah yang memiliki sifat kembang susut atau swelling. Kembang susut biasanya terjadi pada tanah lempung yang dipengaruhi oleh kandungan air yang terdapat pada tanah tersebut. Nah, dari sekian titik kerusakan diantaranya yang menjadi target penelitian terdapat pada STA 4/200, di mana kerusakan yang terjadi yaitu terdapat pada tanah dasar dan perkerasan yang ada dengan ukuran dengan panjang 8 meter dengan penurunan tanah yang cukup besar. Next. Selanjutnya, tanah ekspansif. Apa sih tanah ekspansif itu? Jadi tanah ekspansif adalah tanah lempung yang lunak dan mudah tertekan sehingga sering menjadi masalah dalam pelaksanaan konstruksi. Selain itu, tanah ini mempunyai sifat-sifat yang kurang baik seperti plastisitas yang tinggi sehingga sulit dipadatkan dan permeabilitas rendah sehingga air susah keluar dari tanah. Nah, sifat-sifat tersebut menyebabkan tanah ekspansif memiliki kembang susut yang besar. Proses pengembangan atau swelling terjadi karena kandungan air yang tinggi, sehingga tanah yang jenuh air ini akan mengembang dan tegangan efektif tanah akan mengecil seiring peningkatan tegangan air pori. Begitu juga sebaliknya saat terjadi proses susut atau shrinkage pada tanah. Tanah yang kehilangan air secara tiba-tiba akan mengalami penyusutan volume pori akibat kehilangan air. Hal ini akan menyebabkan tanah mengalami kembang susut yang besar. Selanjutnya ada identifikasi tanah kembang susut tinggi atau ekspansif. Nah, cara-cara yang biasa dipakai untuk mengidentifikasi tanah ekspansif ada 3 cara, yaitu yang pertama ada identifikasi mineralogi, yang kedua ada cara tidak langsung, dan yang ketiga ada yang cara langsung. Selanjutnya ada ciri-ciri tanah mengembang. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui besar kecilnya sifat kembang susut daripada tanah. Salah satunya itu dengan mencari angka aktivitas dari tanah tersebut. Jadi suatu tanah itu dikatakan aktif atau mudah kembang susut apabila kadar airnya berubah. Jadi apabila besarnya itu lebih besar daripada 1,5, mekanisme pengembangan dari tanah sedikit lebih kompleks dari penyusutan. Nah, jadi menurut Karmonik dan David, pengembangan dari tanah disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama ada sebab mekanis, dan yang kedua ada sebab fisika kimia. Selanjutnya ada kriteria kembang susut atau swelling, di mana peneliti-peneliti swelling memberikan kriteria yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi potensi swelling dari tanah. Dari beberapa kriteria penentu, dikenal 2 kriteria yang dapat mengidentifikasi swelling, yaitu yang pertama ada kriteria Chen pada tahun 1965 dan 1988, dan yang kedua ada kriteria Snetton pada tahun 1977. Baik, jadi selanjutnya masuk ke metode penelitian yang akan disampaikan oleh saya, Veronisa. Jadi metode penelitian ini kami memperoleh 2 data ya, dari data primer yaitu studi langsung ke lapangan dilakukan dengan mengadakan observasi lapangan di lokasi penelitian, kemudian eksperimental laboratorium,
terdiri dari pertama sifat fisis itu ada uji kadar air, berat isi, berat jenis, plastisitas, dan gradasi. Untuk sifat mekanisnya sendiri itu melalui pemadatan, CBR laboratorium, kuat tekan, dan rembesan. Sedangkan untuk data sekunder yang diperoleh dari jurnal ini yaitu didapatkan dari studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan membaca beberapa literatur yang ada hubungannya dengan penulisan baik masalah standar spesifikasi maupun teori yang erat hubungannya dengan judul penelitian ini. Nah, berikut bagan alur penelitian dalam jurnal yang kami review. Ini di sebelah kiri ada gambar bagan alur pengujiannya, sebelah kanan gambar bagan alur penelitian di laboratoriumnya. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan untuk analisa sifat fisis. Pertama itu ada kadar air dengan rata-rata 22,9%. Untuk berat jenisnya itu rata-ratanya yaitu didapatkan 2,52 gram per cm pangkat 2. Lanjut, berat isi, porositas, derajat kejenuhan, dan angka pori didapatkan berat ring sebesar 51,4 gram, berat cawannya 130,4 gram, berat ring plus cawan plus tanah basah sebesar 291,5 gram, berat tanah basah sebesar 109,7 gram. Untuk volume tanah basah didapatkan 62,31. Terus berat isi tanah basah didapatkan sebesar 1,8 gram. Berat ring plus cawan plus tanah kering sebesar 281,6 gram. Berat tanah kering didapatkan 10 gram, berat air 99,7 gram, kadar air didapatkan 9,97%, berat isi tanah kering 1,6 gram, berat jenis tanah rata-ratanya didapatkan 1,05 gram, volume tanah kering 9,6 gram per centimeter kubik, volume pori didapatkan 52,8 gram, derajat kejenuhan didapatkan 189%, porositas didapatkan 8,71%, angka pori didapatkan 5,52%. Berikut ini grafik analisa saringan. Selanjutnya itu ada batas-batas Atterberg. Yang pertama, percobaan batas air didapatkan kadar air rata-ratanya 40,42%. Untuk batas plastisnya, kadar airnya didapatkan rata-rata 36,62%. Selanjutnya ada indeks plastisitas. Untuk batas cair atau LL didapatkan 40,42%. Untuk batas plastis atau PL itu didapatkan 36,67%. Untuk PI, LL sampai PL itu didapatkan 3,75%. Ketangnya yaitu karena LL lebih besar dari PL maka tanah plastis. Selanjutnya batas susut atau singkat G limit didapatkan itu 36,5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada analisa sifat mekanik.
di mana yang pertama ada pemadatan standar atau Proctor standard test, di mana di sini diperoleh nilai berat kering dari tanahnya dan juga kadar airnya. Kemudian bisa di next Mbak Dwi. Kemudian dari hasil tadi maka diperoleh grafik, yaitu ada grafik pemadatan tanah di mana untuk parameter yang digunakan ada kadar air dan juga berat isi tanahnya. Jadi nanti di rata-rata kemudian diperoleh grafiknya seperti itu. Mungkin bisa di next Mbak Dwi. Ya, kemudian selanjutnya ada CBR laboratorium di mana kita menggunakan sampel tanah pukulan 25 pukulan. Kemudian dari hasil sampel tanah ini nanti diperoleh nilai persentase yang kemudian nanti nilai ini akan dibuatkan ke dalam grafik. Bisa di next Mbak Dwi. Nah, selanjutnya ini untuk sampel tanah 25 pukulan masih sama, setelah didapatkan hasil persentasenya, kemudian nilai ini diplotkan ke dalam grafik. Ini untuk sampel tanah selanjutnya yaitu 56 pukulan, didapatkan persenannya dan juga diplotkan ke dalam grafik. Selanjutnya setelah setelah analisis maka didapatkan solusi perbaikan untuk kerusakan. Di antaranya solusinya adalah yang pertama pembongkaran dan penggalian tanah, di mana penggalian tanah dengan sifat kembang susut untuk diganti material lain dilakukan sampai kedalaman maksimal sekitar 1,2 meter. Tapi kebanyakan potensi untuk kembang susut sendiri lebih dari 1,2 meter. Maka hal ini dilakukan pergantian tanah saja mungkin tidak berhasil. Beda dengan tanah yang mengalami kenaikan, maka cara penggalian dapat dilakukan. Untuk penggalian tanah yang bermasalah harus digantikan dengan tanah uruk yang telah dipadatkan dengan kriteria kadar air dan kepadatan yang setelah tercapai. Pembongkaran merupakan cara terakhir untuk dilakukannya perbaikan. Yang kedua adalah pembentukan kembali atau remodeling dan pemadatan. Pada tanah ini yang memiliki potensi pengembangan rendah, kerusakan yang terjadi biasanya adalah kondisi tanah yang retak-retak. Maka dilakukan remodeling dan pemadatan. Kemudian yang ketiga adalah pembebanan, di mana pembebanan atau beban vertikal yang diberikan oleh bangunan di atas tanah akan mengurangi tanah mengembang. Untuk jalan raya, pembebanan biasanya dilakukan dengan pembuatan timbunan di atas tanah yang telah diketahui memiliki potensi pengembangan yang diinginkan atau pengembangan tersebut. Dan yang terakhir adalah perlu stabilisasi tanah. Untuk meminimumkan gerakan pengembangan tanah, maka stabilisasi tanah dasar dilakukan, misalnya pencampuran tanah dengan kapur, semen, atau abu terbang atau fly ash. Stabilisasi dengan pemberian bahan tambah, injeksi larutan kapur atau semen, struktur penghalang kelembapan atau moisture barrier, dan pengendalian kepadatan dan kadar air dari material tanah dasar, juga penambahan tebal perkerasan maupun lapis fondasi bawah atau subbase. Untuk secara khususnya pada lokasi atau titik kerusakan dengan potensi swelling yang ada pada ruas jalan alternatif Kota Jayapura, ditinjau jenis kerusakan yang ada, maka diberikan solusi yang dapat digunakan, yaitu dilakukannya stabilisasi tanah dasar. Untuk stabilisasi ini sendiri menggunakan bahan campuran semen. Sebagaimana pelaksanaannya penggunaan semen yang dilakukan sudah lazim dilakukan dan bahan ini mulai didapatkan di Kota Jayapura. Untuk itu perlu juga dibuatnya saluran permanen pada sisi jalan, sebab pada kondisi yang pada tanah di Kota Jayapura ini atau tanah yang mengembang ini dan menyusut, yang dimana keadaan ini membuat terjadinya potensi longsoran pada ruas jalan. Dengan adanya dinding saluran, apabila terjadi pengembangan, maka terdapat beban penahan ke arah horizontal. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa
Satu, jenis tanah pada Kota Jayapura adalah klasifikasi sebagai tanah jenis lempung. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil uji laboratorium didapatkan bahwa tanah memiliki potensi kembang susut yang rendah. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian yang memiliki nilai kembang susut rendah, sedang atau rendah, maka tetap diperlukan perbaikan dengan cara melakukan stabilitas tanah dasar. Selanjutnya untuk saran pada poin pertama yaitu dapat dalam konstruksi jalan atau lainnya harus diketahui terlebih dahulu jenis klasifikasi tanah dan mineral yang terkandung di dalamnya untuk memastikan daya dukung tanah tersebut. Pada hasil uji laboratorium menunjukkan tanah dasar ruas jalan di Kota Jayapura termasuk kategori tanah swelling sedang. Namun untuk keamanan maka tetap dilakukan stabilitas sampai dicapai daya dukung yang baik serta settlement yang diizinkan. Selanjutnya berikut adalah daftar pustaka mengenai jurnal yang kami gunakan. Dan terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih, kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.